bagian-bagian dari termometer, stetoskop. Bagian-bagian dari stetoskop ini diafragma, ini bel, terus ini untuk earpiece, ya. Ini earpiece. Terus kemudian sebelum Anda menggunakan, ini sebaiknya didesinfektan dulu. Ini dan ini, kemudian earpiece dan juga diafragma atau bel, atau juga setelah Anda menggunakan, didesinfektan dengan alkohol swab. Kalau nggak ada alkohol swab, Anda bisa menggunakan tisu basah, ya. Tisu basah. Terus kemudian ya, untuk ini ya, Anda lihat di sini tuh ada bagian yang tertutup ya. Ini kalau Anda gunakan diafragma, ini harus bolongan ini harus tertutup. Tetapi kalau Anda gunakan yang bel, ini Anda bisa putar. Kalau ini dipakai yang bagian bel, ini harus dalam kondisi lubangnya terbuka. Tapi kalau Anda pakai diafragma, ini kondisi lubangnya harus tertutup. Terus kemudian kalau memegang stetoskop tidak seperti ini, tapi gunakan 2 jari seperti ini, dicepit seperti ini. Terus kemudian untuk tensi, untuk tensimeter, ini kalau Anda menggunakan tensimeter, entah tensimeter air raksa, entah tensimeter Android ataupun digital, prinsipnya sama, bahwa alat ini harus setinggi jantung. Jadi harus sejajar dengan pasien, terus alatnya setinggi jantung. Jadi ditaruh di sini, terus alatnya juga sejajar. Usahakan seperti itu. Terus kemudian kalau Anda menghadapi pasien ya, pasiennya masih dalam kondisi lelah, capek, itu misalkan Anda tensi, kemudian tensinya kok tinggi, dicoba lagi, diistirahatkan pasien kurang lebih 10 menit, 10-15 menit. Anda bisa minta pasien ini untuk istirahat dulu, untuk duduk, atau Anda ajak ngobrol, terus kemudian 10 menit kemudian baru Anda ulangi lagi untuk ditensi. Itu kurang lebih sedikit tentang TTV. Terus kemudian untuk oksigenasi, ini yang dinamakan flowmeter. Flowmeter ini untuk mengetahui kebutuhan oksigen. Di sini ada ini ya, ada bulat kecil, ini naik ya, naik ke atas. Terus di sini humidifier, ini sebagai botol pelembab. Terus kemudian ini untuk mengetahui banyaknya oksigen dalam tabung, tapi ini habis. Jadi sebelum Anda gunakan, ini dibuka dulu. Ini dibuka dulu. Nah ini kalau dibuka, ini jarumnya akan naik, ya, akan naik. Terus kemudian ini ya, untuk mengetahui apakah ini masih ada oksigen atau tidak, ini dibuka, diputar ke arah kanan ini. Terus nanti nih yang ini akan naik ke atas, ya. Nanti menunjukkan kebutuhannya berapa. Kalau kebutuhannya 2 ya dinaikkan sampai 2 ya, ini untuk ngatur aja. Terus ini sebagai botol pelembab, ini diisi sebatas garis ini, ya, nggak boleh kurang. Memeriksa pasien sebelum Anda ke ruang pasien, ya, Anda harus cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, ya. Jadi Anda datang ke pasien, ke ruang pasien, itu harus selalu sudah dalam kondisi pakai handscoon. Nah begitu Anda mau melakukan tindakan ya, Anda cuci tangan lagi. Saat Anda melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, sebelum Anda cuci tangan, Anda pakai dulu gown, ya. Pakai gown, terus kemudian Anda pakai masker, ya. Terus kemudian Anda pakai alat pelindung diri, ya, pakai topi, face shield.
Terus kemudian Anda lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu Anda baru datang ke tempat pasien. Begitu Anda datang ke tempat pasien, ya, Anda berikan salam. Selamat pagi Ibu. Terus kemudian Anda lakukan perkenalan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Ita. Saya yang dinas di klinik ini. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, kalau tadi sudah kita yang kenalan, sekarang pasien yang kenalan. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, tolong Ibu sebutkan nama lengkap Ibu, alamat lengkap Ibu, dan juga usia Ibu. Nah, stop ya. Mulai. Ya, tadi pasien mengenalkan dirinya. Anda pegang pergelangan tangan pasien. Di sini biasanya ada gelang pasien, ya, ada gelang pasien. Nah, terus kemudian Anda baca gelang tersebut. Anda baca, Anda cocokkan dengan apa yang dikatakan pasien. Tolong Ibu sebutkan nama lengkap, alamat lengkap, dan usia Ibu. Nama saya Rika Agustina, alamat saya Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, umur saya 20 tahun. Oke. Setelah itu kita tanyakan keluhannya apa. Ibu yang dirasakan saat ini apa? Saya agak sesak nafas, Bu. Agak sesak nafas, pusing nggak Bu? Agak pusing sedikit. Ya. Oke Ibu, karena Ibu pusing, kemudian juga sesak nafas, nanti akan kita periksa dulu tensi, nadi, tekanan darah Ibu, kemudian nadi, kemudian suhu, dan juga pernapasannya ya Bu ya. Setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa, terus nanti kita akan melakukan untuk pemberian oksigen. Setelah itu kita dekatkan alat, ya, kita dekatkan alat yang pertama ini termometer dulu, ya. Termometer ini. Tapi sebelum kita berikan termometer, ya, kita bersihkan dulu ketiak pasien. Jadi pertama pengukuran suhu dulu. Ibu, ketiaknya tolong dibersihkan ya Bu. Oke, kemudian ini yang sudah ada sampahnya kita tidak taruh di atas ya. Kalau Anda pakai troli, ini taruh di rak nomor 2. Jadi kalau misalkan Anda pakai bagi, taruh di luar bagi. Taruh di luar bagi atau lebih pasnya jadi di rak nomor 2. Oh ya, maaf, tadi sebelum kita melakukan tindakan ya, sebaiknya Anda cuci tangan dulu. Ya. Cuci tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer. Ya. Menggunakan 6 langkah. Ini bareng-bareng. Ya, ini kan jendilan, ini jendilan gitu ya. Ini diputar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan, kita melakukan tindakan ya. Seperti tadi kita pertama adalah pengukuran suhu ya. Kita minta pasien untuk membersihkan ketiaknya dengan menggunakan tisu. Kita ulang lagi ya. Ibu tolong ketiaknya dibersihkan ya Bu. Oke, terus kemudian ini bengkoknya kita dekatkan. Setelah itu kita pasang termometer. Pasang termometer, kita lihat dulu termometernya ini sudah turun atau belum. Kita kalau membaca nggak boleh dalam posisi berdiri seperti ini, nggak boleh, tapi dalam kondisi mendatar seperti ini. Kita baca, apabila ini belum turun air aksanya, kita turunkan ya. Jauh dari tempat tidur, kita kibaskan. Kita kibaskan, terus kita lihat harus suhunya sudah di bawah 37 ya. Paling tidak 36 ke bawah. Kemudian kita kepitkan di ketiak pasien karena nanti yang ditensi itu sebelah kanan ya, kita kepitkan di sebelah kiri. Terus posisi tangan ini mengapit pundak, jadi seperti ini. Jadi pundak. Setelah itu kita lakukan pengukuran tekanan darah.
Permisi Ibu. Setiap akan melakukan tindakan tolong ucapkan kata permisi ya. Permisi Ibu. Saya akan tensi dulu Ibu ya. Kita ukur dari ini, dari lipatan siku ya. Ini kurang lebih 3 jari ya, atau 2 jari. Jadi paling tidak di sini nanti mansetnya. Kita akan coba dulu dengan menggunakan tensimeter air raksa. Kita pasang manset. Kemudian ini kita buka ya, penutupnya ini rumahnya air raksa kita buka ya. Terus kemudian baru kita ambil stetoskop. Sebelumnya kita bersihkan dulu stetoskop ini dengan menggunakan alkohol swab. Bersihkan bagian telinga, kemudian juga diafragma. Kemudian kita pasang stetoskop. Tapi sebelumnya kita raba dulu ya. Ini arteri brachialis. Kalau kita meraba itu jangan di sebelah luar, tapi dari sisi yang dalam ini ya. Dari sisi dalam yang agak ke sini ada jenggulan gitu ya. Ini kita raba. Setelah teraba denyutannya, kita taruh piringan stetoskop. Kemudian kita tutup ya. Kita tutup kunci dari balon karet ini. Kita naikkan sampai detakan tidak terdengar. Terus kemudian kita naikkan kurang lebih 30 dari detakan tersebut. Kemudian kita rapikan. Harus diingat ini ya, tutup air raksanya ini, rumahnya harus ditutup dulu, dimiringkan gini ya, dimiringkan, ditutup ya, sampai air raksanya masuk ke rumahnya. Jadi diingat ya, dimiringkan, kita tata dulu mansetnya, habis itu terus kemudian kita miringkan, kita miringkan, kita tutup, termasuk tensinya kita tutup. Ini kalau kita menggunakan tensimeter air raksa dan kita kunci sampai
ini tertutup. Kita kembalikan. Sekarang kita akan coba menggunakan tensimeter yang Android. Caranya sama, cuman ada sedikit perbedaan pada letakkan pada manometer. Permisi ya Ibu, saya tensi dulu. Tak ukur ya, segini 2 jari. Nah ini dilihat ada tandanya ini ya, ini taruh di atas ya, taruh di atas. Terus ini masih ada sisa sedikit, ini dilipat ke sini. Oke. Jadi nggak langsung diblebet kayak gitu. Terus ini kita jepitkan di sini. Baru kemudian kita tensi. Dan lagi kita tutup. Kita kembalikan lagi alat tersebut ke tempatnya. Terus selanjutnya nanti akan kita coba kembali dengan menggunakan elektrik. Ujian Anda cukup menggunakan satu aja ya. Kita mulai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang elektrik. Saya tinggal masukkan aja ke sini. Kencangkan. Kita tekan, ini ada tombol on off ini, kita on kan dulu, terus kemudian kita lepas. Kembalikan alat ke tempatnya. Kemudian kita lakukan pengukuran nadi. Untuk mengukur nadi diingat-ingat ya. Ini ada sisi dalam, ini sisi luar ya. Anda tinggal ukur ya, kurang lebih itu 1 jari dari garis pergelangan tangan ini di sebelah luar di sini. Ini kan ada garis tengah ya. Jangan cari yang sini, tapi carilah yang sini.
Ini kurang lebih 1 jari. Ya, kemudian Anda pegang menggunakan 3 jari, bukan seperti ini tetapi ya apa ya, nuncep gitu ya. Nah ini terus kemudian ini Anda bisa hitung 1 menit, 1 menit atau menggunakan setengah menit dikalikan 2. Jadi ambil jam tangan, terus kemudian detikan pada jam ini Anda paskan dulu di angka 12, 3, 6 atau 9. Terus kemudian Anda hitung setengah menit atau bisa juga 15 menit kali 4, tapi tidak disarankan ya. Disarankan minimal Anda pakainya setengah menit kali 2. Tapi kalau pengen cepat ya 15 menit kali 4 ya. Dipaske detikannya di angka 12 atau 3 atau 6 atau 9, terus kemudian Anda hitung ya. Begitu Anda sudah pegang ini mulai berdenyut, Anda sudah jangan lihat jam tangan ini lagi. Ini hanya untuk lirian saja ya. Anda konsentrasi untuk menghitung denyut nadi pasien. Anda hitung setengah menit. Terus nanti kalau tadi di angka 12, jarum udah di angka 6, hasilnya berapa? Dikalikan 2. Atau juga Anda bisa menggunakan ini oximetri ya. Oximetri ini gunakan di ujung jari pasien ya. Ini tinggal dipencet aja, kan tombol start. Ini deketin. Oksigenasinya cukup bagus, 98, maksimal itu 99 ya. Tapi jangan sampai saturasi oksigen ini kurang dari 95 ya. 95 itu sudah warning, udah nggak boleh harusnya. Paling nggak 99, 98. Ini berarti ini udah 99, berarti kadar oksigen di dalam darahnya dia cukup bagus. Sedangkan ini adalah nadinya dia sekitar 73, tadi 74, tadi juga 75, jadi sekitar 70. Kalau sekarang udah mulai menetap 73 kali per menit. Dan kemudian kita ambil, kita matikan. Untuk kadar oksigen di dalam darah kenapa tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 95, itu karena tandanya kalau 95 itu Anda sudah kekurangan oksigen. Hipoksia, mati mendadak, itu bisa disebabkan karena kurang oksigen di dalam darah ya. Sehingga begitu Anda merasa oksigen di dalam darahnya kurang, segera istirahat, droping makanan yang bagus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah setelah kita ukur nadi, kita ukur pernapasan. Ukur pernapasan sama caranya tadi, dengan menghitung 1/4 dikalikan 4 atau setengah menit dikalikan 2. Sebaiknya setengah menit kali 2 atau 1 menit full. Ini sambil Anda pegang, kemudian 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi, Anda hitung 1 kali. Ini kan kelihatan kapan dia ngembang di tangan, kapan dia ngempis gitu ya, dihitung. Oke. Setelah kita lakukan tensi, nadi, pernapasan, baru kemudian suhu ini kita ambil. Permisi Ibu, termometernya saya ambil ya Ibu. Begitu kita ngambil termometer, kita lap termometer ini dengan tisu, kita lap dari pangkal ke ujung, kita taruh di bengkok. Terus kemudian kita baca ya, suhunya 37 ya. Setelah itu kita turunkan sampai di bawah 36 ya. Setelah itu kita lap dengan menggunakan alkohol swab. Dengan arah ya, dari ujung ke pangkal. Ya. Setelah
itu baru kita masukkan di tempatnya kembali. Oh iya, tadi ini belum dibersihkan ya, kita bersihkan sekalian. Setelah kita pakai ini tadi, kita bersihkan dulu dengan alkohol jet. Ini kita ambil alkohol jet lagi, terus kemudian kita bersihkan diafragma. Jadi paling enggak kita pakai dua, satu untuk diafragma, satu untuk earpiece ya. Earpiece ini pakai yang ini kan alkohol jet ini kan ada dua sisi ya, sisi yang satu untuk ngelap satunya, nanti sisi yang lain untuk satunya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan oksigenasi. Hasilnya tadi tekanan darah itu agak tinggi ya Bu ya, sampai 130 per 85. Terus kemudian juga untuk nadinya juga agak tinggi juga Bu, sampai dengan 32 kali per menit. Terus kemudian untuk pernapasan itu juga agak tinggi juga ya Bu, sampai 28 kali per menit. Karena yang dirasakan itu apa Bu? Oke, karena Ibu agak sesak nafas, saya akan lakukan pemasangan oksigenasi ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan perasa pemasangan oksigenasi. Yang pertama, kita cek dulu manometer, ini namanya manometer, apakah ada isinya atau tidak. Kita buka dulu, kita putar ini ya. Ini kebetulan oksigennya tabungnya habis ya isinya. Ini kita buka ya. Kita buka. Nah setelah dibuka ini jarum ini akan naik ya. Akan naik ini menandakan bahwa ada isinya. Tapi kalau di angka 0 seperti ini tidak ada isinya ya. Terus kemudian kita lihat bahwa ini ada isinya, anggap ada isinya ya. Terus kemudian selanjutnya kita pasang. Sebelum kita pasang ini kita bersihkan dulu hidung pasien ya. Kita bersihkan dulu hidung pasien dengan menggunakan kateter. Permisi Ibu, permisi Ibu, kita bersihkan dulu lubang hidungnya ya. Dibersihkan searah jarum jam 1 kali, terus kemudian yang sisi satunya 1 kali, dan kita buang ke bengkok. Apabila ada kotoran ya bisa kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Terus kemudian selanjutnya kita pasang selang oksigen. Kita pasang dulu di sini. Terus kemudian ini flow meternya kita buka ke arahnya ke sini, ke arah kanan. Ini kita buka. Ini nanti bagian yang putih ini akan naik ke atas. Terus kemudian kita gunakan tangan kita untuk merasakan apakah oksigen ini udah ngalir atau belum. Kalau sudah, kemudian kita tutup kembali. Terus kemudian kita pasangkan ke pasien. Untuk pemasangan nanti ada 2 cara yang bisa Anda pakai ya. Ini bisa juga dipegang aja, taruh di atas hidung gitu ya. Ini pegang. Ini kita kaitkan di sini, terus kemudian ini belakang ini kita fiksasi. Kita fiksasi seperti ini, sudah cukup. Atau bisa menggunakan dengan cara yang lain. Ya, kita lepas. Ini karena dia pakai jilbab ya. Ini pakai. Jadi cara yang lain itu ditaruh di telinga. Taruh di telinga jadi ini ya. Ini di
dicantolke di kuping, dicantolke di kuping seperti ini ya, terus ini taruh di hidung, terus kemudian fiksasinya ini di dagu. Ini yang paling umum seperti ini, fiksasi di dagu yang paling sering. Oke, stop. Ini pasien sudah kita pasang oksigen, terus kemudian kita pamit. Ibu, oksigen sudah kami pasang 3 liter per menit. Terus kemudian saya akan meninggalkan tempat ini. Kalau ada apa-apa nanti silakan pencet bel di sebelah itu ya Bu ya. Semoga Ibu lekas sembuh, sehat kembali ya Bu. Permisi ya Bu. Terus kemudian kita rapikan kembali alat-alat yang kita pakai. Terus kemudian sudah selesai, kita tutup lagi dengan menggunakan tutup lagi. Gunakan tutup lagi. Kemudian kalau sudah selesai ya, udah ini sesi yang lain lagi udah selesai, oksigen sudah selesai dipasang, kita ambil kembali. Terus kemudian kita capit selang oksigennya, kita tutup dulu, terus kemudian kita ambil. Ini disposable, satu pasien hanya satu selang ya. Kita buang di sampah, terus kemudian ini kembali ditutup. Oke, itu untuk perasaan oksigenasi selesai sampai di sini. Oke.